dalam penyembahan kita, masuk dalam pujian kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita serahkan hidup kita serahkan hati dan pikiran kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Katakan amin. Haleluya Yesus. Kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu Tuhan urapi kami semua. Jangan kami Tuhan Yesus tidak ada terlewatkan satu pun di antara kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, waktu adalah waktu yang terbaik bagi kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan.
memuliakan nama-Mu di dalam kerajaan surga. Kami percaya Tuhan bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, oleh karena kasih kemurahan Tuhan di dalam pribadi, lepas pribadi kami Tuhan, sehingga kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan ajari kami apa yang menjadi inti dari firman-Mu Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini, untuk menjadi pegangan kami di kemudian hari Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berkati kami, Engkau pakai kami dengan luar biasa Tuhan. Bahkan jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, aku percaya tidak akan terlewati oleh berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Supaya kami percaya kami sama-sama akan menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Salam. Selamat pagi menjelang siang. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita bisa beribadah itu karena anugerah Tuhan. Bisa kita diselamatkan pada hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Apa yang kita kerjakan semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Sehingga kita pada saat ini kita merasakan bahwa pertolongan Tuhan di dalam hidup kita ini sungguh luar biasa. Kenapa saya katakan tadi bahwa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga setiap hari, sehingga setiap detik, bahkan setiap menit Tuhan selalu sertai kita. Di dalam keadaan apapun Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Walaupun kita bimbang hati, tetapi Tuhanlah bersama dengan kita. Hari ini saudara, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Efesus. Ini sering kita baca, tetapi ini penting saya sampaikan bagi kita, karena ini akhir-akhir mendekati akhir zaman saudara. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ke 10 saudara. Mari kita membaca di dalam Efesus. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ke 10. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, mari kita bersama-sama membacakan di dalam pokok, yaitu semuanya adalah kasih karunia. Ayat ke-8, 1, 2, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang mengubahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi saya akan membaca di dalam. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegangkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan Allah Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya memberikan tema diselamatkan di dalam Tuhan. Karena kenapa saudara? Hari-hari ini kita sibuk di dalam setiap kehidupan kita setiap hari, aktivitas kita setiap hari, tetapi kita melupakan satu yang namanya itu keselamatan. Ini jarang dikatakan saudara, keselamatan. Bagaimana keselamatan kita di akhirat nanti saudara? Kalau hari ini kita bisa ada karena Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Tetapi orang yang percaya di dalam Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, tetapi dia butuh yang namanya keselamatan. Keselamatan yang mana saudara? Keselamatan artinya adalah penyelamatan jiwa dari dosa. Penyelamatan jiwa dari dosa. Kita diselamatkan dari dosa supaya kita memperoleh hidup yang baru. Hidup yang baru. Kita dapat
Bukan dari hasil pekerjaannya, bukan dari hasil kekuatannya, bukan. Tetapi itu sendiri yang bekerja di dalam pribadi kita melalui iman. Makanya saya katakan melalui kepercayaan kita, kita dibenarkan oleh iman karena melalui Tuhan. Bukan melalui yang namanya usaha kita, sia-sia semuanya, saudara. Sekarang keselamatan yang Tuhan mau dalam hidup kita supaya kita bertobat. Bertobat kembali ke jalannya Tuhan. Itu yang satu. Kembali ke jalannya Tuhan. Sekarang saudara, kita sudah melihat semuanya keadaan yang di sekeliling kita. Kalau kita bayangkan atau kita pikir-pikirkan, kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan kita, sampai saat ini kita tidak ada. Makanya saya katakan keselamatan harus kita pikirkan, saudara. Bukan hanya berkat Tuhan terus yang kita minta. Berkat Tuhan sudah disediakan, tetapi hidup kita di akhirat, keselamatan kita itu di dalam dosa kita dan dalam kita harus kita pikirkan, saudara. Karena keselamatan yang Tuhan mau supaya kita selamat di hidup kekal. Kita hidup semuanya. Sia-sialah kepercayaan kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan, tetapi kita tidak mempunyai keselamatan kekal. Sia-sia, saudara. Walaupun kita rajin ibadah, kita belajar firman Tuhan, tetapi kita tidak melihat keselamatan yang dari Tuhan itu. Karena kita adalah manusia berdosa. Kita adalah manusia berdosa. Yang pertama, saudara, kita harus belajar kayak anak sekolah. Saya belajar, saudara, saya belajar dari kemarin ini, dari 12 malam. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan adalah pemberian secara cuma-cuma. Ya, kita akui bahwa itu adalah secara cuma-cuma. Bukan karena hasil usaha kita, tetapi secara cuma-cuma Tuhan berikan kepada pribadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, yang dikerjakan melalui karya Roh Kudus. Itu karya Roh Kudus, sehingga kita dibenarkan, habis dibenarkan, diperdamaikan. Kalau kita belajar seterusnya, saudara, itu melalui sosiologi, mengenai doktrin keselamatan, yaitu soteriologi. Itu artinya, kalau kita hamba Tuhan yang sudah tahu, itu mengenai doktrin keselamatan. Kalau doktrin keselamatan ini, saudara, di kalangan orang Kristen ini perdebatan yang tidak habis-habisnya. Kalau belajar kita tentang keselamatan, ini banyak yang bilang keselamatan bukan dari Tuhan, ada yang bilang, ada hukumnya juga. Tetapi keselamatan yang harus kita butuhkan di sini adalah di dalam Tuhan. Saudaraku, kita diselamatkan bukan hanya karena kita menjadi anggota gereja, kita diselamatkan karena kita sudah dibaptis menjadi satu organisasi. Kita diselamatkan karena kita rajin ke gereja, bukan, saudara. Bukan itu maksud Tuhan. Kita juga diselamatkan karena jujur atau apa? Bukan itu. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Tetapi keselamatan itu yang dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita. Harus kita memahami itu, bahwa mengakui bahwa karya Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hidup kita. Harus kita percaya bahwa melalui iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, itu yang membawa kita di satu tempat, yaitu surga, saudara. Supaya kita tidak sia-sia, tidak binasa, supaya hidup kita hidup orang percaya yang di dalam Tuhan, harus di dalam Tuhan. Yang pertama adalah apa yang menjadi manusia, yang diperoleh manusia, supaya kita orang percaya bisa mendapatkan keselamatan itu. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa diri kita ini orang berdosa. Satu itu dulu. Kita harus sadar diri dulu. Kita sadar diri bahwa hidup kita ini adalah sebagai status seorang berdosa. Status orang berdosa karena di situ dikatakan bahwa di dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena di situ dikatakan di Roma pasal 3 ayat 23, saudara, karena semua orang telah berdosa dan kemuliaan Allah
sudah hilang. Kita statusnya bahwa kita berdosa, kita akui bahwa kita sebagai berdosa dan upah dosa itu adalah maut. Makanya ketika kita berdosa, statusnya sebagai orang berdosa, kita butuh yang namanya penyelamat, yaitu melalui darah Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus kita dibeli melalui darah yang sendiri, sehingga dibayar melalui lunas, melalui darah Yesus Kristus. Tujuannya apa? Yaitu supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Karena di situ dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, kita benar-benar tahu bahwa di situ karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, di sini kita harus tahu bahwa ketika kita diselamatkan melalui dosa-dosa kita mengaku kepada Tuhan bahwa saya ini adalah dosa, karena semua orang di dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Makanya kita berdosa, orang berdosa status kita tidak tahu diri bahwa saya mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya adalah sebagai orang berdosa. Butuh penyelamat di dalam hidup ini, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana caranya supaya kita bisa butuh mengaku Yesus bahwa dia adalah sebagai juru selamat umat manusia, bukan hanya secara pribadi, seluruh keseluruhan. Bukan siapa statusnya sebagai orang Kristen, orang Islam, sama saudara. Dia mengaku bahwa ada keselamatan. Di sana juga ada keselamatan, di sini juga ada keselamatan. Makanya saya katakan bahwa keselamatan itu harus benar-benar kita pikirkan di dalam hidup kita. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kita harus menyerahkan diri. Karena kita status berdosa harus menyerahkan diri. Kita percaya bahwa Tuhan inilah aku. Janganlah sia-siakan apa yang saya perbuat. Karena di dalam Efesus tadi, di situ karena kasih karunia Allah. Apapun yang Tuhan berikan pada saat ini, Tuhan pakailah aku. Kalau Tuhan pakai aku secara luar biasa, itu puji Tuhan. Karena talenta seseorang beda-beda, saudara. Ada talentanya di mengajar, ada talentanya di dalam memukuli orang, ada talentanya untuk memimpin, ada. Beda-beda, saudara. Tetapi talenta kita beda. Makanya saya katakan di dalam setiap kehidupan kita harus kita syukuri apa yang menjadi Tuhan berikan di dalam hidup kita, sehingga dapat menyenangkan Tuhan. Kita bisa dapat mendapatkan keselamatan itu. Kerjakanlah keselamatan. Karena di dalam Yunus 2 ayat 9b di situ dikatakan bahwa keselamatan adalah dari Tuhan. Keselamatan dari Yunus itu ketika dia dibuat di bumi, saudara. Keselamatan itu dari Tuhan, bukan dikerjakan sendiri, tetapi Tuhanlah yang menolong Yunus itu, saudara. Itu ceritanya. Bahwa kita mengakui bahwa kita ini status berdosa, butuh keselamatan. Yang kedua, saudara, kita harus memiliki kepercayaan, yaitu iman. Melalui iman, percaya melalui iman. Supaya kita bisa mendapatkan hidup yang kekal itu, kita harus percaya melalui iman. Iman kita bagaimana? Iman kita kepada Tuhan. Bagaimana kepercayaan ketika kita ada di dalam Tuhan, supaya kita bisa sampai di dalam tujuan kita di akhir kehidupan kita. Harus kita mengimani bahwa Tuhan, saya akan sampai ke tempat yang Tuhan telah sediakan bagi saya. Harus kita mengimani setiap hari, saudara. Percuma kita mengimani tiap hari kita ngomong iman, tetapi kita tidak selaras apa yang kita kerjakan, yang kita mau. Tetapi saya percaya, saudara, saya pengalaman berapa tahun saya kerja melayani Tuhan, tetapi apa yang saya imani akan terjadi. Karena saya kepercayaan saya, kadang istri bilang, Bapak, kadang istri kita kadang seperti rumah kita membuat iman kita lemah. Ketika kita percaya Tuhan, saya akan bisa. Kalau kita mau, saudara, saya berapa kali bekerja divonis tidak bisa, harus putus. Tetapi aku berkata, Tuhan akan bisa. Amen. Aku mengimani Tuhan akan bisa. Pasti Tuhan ada jalan keluar. Berapa kali, saudara, saya terbukti bahwa di dalam setiap
satu saudara, kita harus mengimani kalau kita sampai ke dalam hidup yang kekal adalah iman kita, kepercayaan kita masing-masing. Kita tidak bisa diukur sebesar iman kita yang kita miliki, tetapi melalui kepribadian sendiri. Iman kita, kepercayaan kepada Tuhan harus kita buktikan melalui, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 15. Saudara kita baca melalui Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16, di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu itu, kita memperoleh hidup yang kekal. Tidak sia-sia. Kepercayaan kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Tidak akan mengalami kegagalan di dalam Tuhan. Pasti kita mengimani 100% kita akan melewati bersama dengan Tuhan, dengan iman kita. Walaupun banyak orang yang memang ada tantangan, saudara. Orang percaya itu tidak ada mulusnya. Harus kita beriman melewati setiap tantangan di dalam pribadi kita. Baik di dalam keuangan, baik di dalam pekerjaan, bahkan di dalam rumah tangga pun banyak tantangan. Tetapi iman kita lah yang membangun kerohanian kita. Iman kita lah yang membuat kita bisa sampai di tempat yang Tuhan tentukan, saudara. Makanya saya katakan bahwa harus kita percaya bahwa melalui Dia, untuk Dia kita diselamatkan. Yang ketiga, saudara, untuk memperoleh keselamatan harus melalui yang namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah keselamatan, dan Yesus adalah jalan kebenaran. Tidak ada jalan lain selain itu. Tidak ada jaminan yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain yang membuat kita bisa lega, bisa selesai masalah kita tanpa melalui Yesus Kristus. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6 adalah di situ dikatakan bahwa melalui Dia kebenaran itu. Saudaraku, kita mengakui itu, bahwa melalui Yesus Kristus tidak ada jalan keluar. Mungkin saat ini saudara, saya tahu dan saya banyak pergumulan juga bahwa di tahun ini adalah tahun di mana Tuhan melakukan pekerjaan yang baik bagi kita. Terlebih kami sekeluarga sudah berapa kali kami bertemu, saudara. Tahun kemarin kami sudah, ini kesaksian pribadi, dan saya mengimani bahwa kami harus melangkah di tahun yang kemarin kami rencana kami pulang kampung, dan tahun ini kami juga merencanakan bahwa kami akan pulang kampung. Karena kenapa, saudara? Sudah berapa tahun kami tidak pernah pulang, dan ini adalah kerinduan saya kepada Tuhan, bahwa ketika kami dikumpulkan keluarga besar, itu adalah karena anugerah Tuhan. Saya melayani semenjak beberapa tahun, saudara, sampai dapat pekerjaan di sini. Kerinduan saya akan pulang untuk bertemu orang tua keluarga besar kami. Dan tahun ini kami sudah merencanakan sampai istri di dalam Tuhan. Kami mengimani bahwa Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi doa kami ini. Karena kami tahu bulan besok, bulan 5, saudara, adik saya menikah. Adik dari bapak angkat saya, bapak angkat, dia menikah dari cewek, tapi harus sebagai kakak pertama harus daftar. Karena yang pertama sudah diambil, yang kedua ini harus daftar, saudara. Dan itu pertemuan saya, saudara, secara pribadi di tahun 2021 ini, apalagi di dalam keadaan yang menggoncang ini, saudara, banyak yang membuat jatuh bangun, baik di dalam iman kita, terlebih kami, saudara. Tetapi saya mengimani bahwa apa yang saya imani itu pasti Tuhan akan jawab.
sini cuma ibu rumah tangga, percuma dong. Saya udah punya berapa tahun, saya melamar di mana-mana. Sebenarnya dia pernah melamar di online, saudara, dia diterima sebenarnya di Nias, sudah ada secara online. Cuma karena itu keadaan tadi, saya bilang kalau apa mau kita harus berdoa, karena kita tidak mau yang namanya satu dengan yang lain tidak juga harus sepakat dulu, harus sepakat. Kalau dimanapun Tuhan, rencana pun Tuhan kita harus dijalani, harus kita jalani, saudara. Karena harus kita mengimani. Kalau kita tidak sepakat sama Tuhan, kita tidak bisa mendapatkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, keselamatan yang kekal. Makanya saya katakan tadi, saudara, kita harus mengimani 100% di dalam Kristus, harus berjalan. Rencana apapun kita berjalan melalui Yesus Kristus, karena melalui Dia kita mendapatkan kedamaian. Di dalam kedamaian di dalam hidup kita. Makanya saya katakan bahwa hidup ini hanya sebagai anugerah Tuhan saja. Kita ada sebagai saat ini hanya anugerah saja, karena Tuhan masih kasih kesempatan bagi kita untuk berbuat menjadi berkat kepada orang-orang. Saya katakan bahwa pakai saya Tuhan lebih lagi. Kalau ini Tuhan yang mau untuk tahun yang ke depan, saya akan berjanji kalau Tuhan engkau pakai saya di mana, aku melayani engkau, aku siap. Di kampung juga, di pedalaman juga, karena saya katakan bahwa di Kalimantan ada yang nawari bosan saya, pergilah ke Kalimantan untuk menjadi melayani. Saya katakan siap. Dimanapun kita siap, karena hamba Tuhan jangan sampai kita sia-sia pelajari firman Tuhan tiap hari. Harus kita melayani ke pedalaman, harus kita mengalami, harus, saudara. Itu yang saya kumpuli. Berdua ini saya harus saya kumpuli. Saya sia-sia Tuhan, saya melayani engkau cuma setanggung-tanggung. Saya full, harusnya full. Kalau Tuhan engkau mau stop di dalam pekerjaan, saya mau Tuhan pakai saya. Karena kenapa, saudara? Capek, saudara. Untuk apa hidup ini? Enggak ada tujuannya. Harta sampai di situ aja, tidak ada gunanya. Tetapi apa yang membuat hati kita untuk kita hidup di dalam Tuhan adalah keselamatan itu kita kejar. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya ini adalah merupakan cuma kerikil-kerikil kecil untuk membuat saya lebih besar. Aku lebih maju. Aku percaya, saudara, dimanapun saya tidak pernah bilang sama teman-teman di Nias juga, kalau Tuhan mau saya buka CWS, saya mau. Karena kalau saya untuk di sana, saya berdoa, saudara. Karena saya mau supaya saya terjun langsung. Karena sekarang harus punya pemikiran yang lebih maju ke depan demi Tuhan. Demi Tuhan supaya kita mencapai hidup kekal. Sekarang saudara jangan sia-siakan sekarang. Kalau Tuhan pakai saudara dan saya, itu kesempatan Tuhan. Bekerja buat Tuhan. Itu anugerah Tuhan luar biasa. Sekarang kerjakanlah keselamatan itu, saudara. Jangan buat kita jatuh di tengah jalan, jangan buat kita lelah iman kita, supaya kita mengejarkan segala apa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Keselamatan itu kejar, saudara. Kalau Tuhan sudah dipilih engkau mulai dari sekarang untuk mengerjakan keselamatan kekal itu, kerjakanlah mulai dari sekarang. Jangan ditunda-tunda, saudara, karena tidak ada kesempatan lagi. Ini tidak ada kesempatan kedua. Kalau kita menunda terus, saya tidak mau melayani Tuhan, pasti tidak bisa. Harus jalani dari sekarang, saudara. Kalau Tuhan sudah pilih kau sebagai ketua ketua komsel, ketua DR, gunakan. Jangan sia-siakan, karena tidak ada kesempatan lagi, saudara. Saya katakan, saya pernah mengalami, karena tidak ada kesempatan kedua. Harus kita benar-benar mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan pulihkan kita. Yang keempat, saudara, keselamatan diperoleh yaitu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal kita diselamatkan Tuhan, bukan. Itu syaratnya, bukan hanya perbuatan saya berbuat
yang ke-9. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah ada pendapatannya, silakan membacakan bagi kita. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9, Saudara. Ada yang membacakan? 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Amin, puji Tuhan. Itu saudara, kita dipanggil dengan secara kudus. Panggilan Tuhan itu sudah ada nama kita. Makanya saya katakan kita dipanggil secara kudus supaya kita memperoleh hidup kekal. Ada nama kita ini. Tuhan sudah katakan bahwa aku memanggil kau dengan kudus. Saya sudah menguduskan engkau sebagai pelayanku untuk mencapai tujuan dan kebenaran itu. Ingat saudara, bahwa kita dipanggil Tuhan itu kudus, saudara, bukan cacat, tak bercacat, tetapi oleh kudus. Yang ke Roma, saudara, saya akan membacakan Roma 3, saudaraku. Roma 3 pasal yang 3 ayat 28. Biar juga Roma 3 ayat 28, saudara. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bukan karena dia melakukan hukum Taurat, tetapi dia dibenarkan karena imannya. Amin. Kita dibenarkan karena iman kita, kepercayaan kita. Dan yang ketiga, saudara, di dalam Galatia pasal 2 ayat 16. Dan kita selesaikan Galatia pasal 2 ayat 16. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, silakan membacakan bagi kita. Galatia pasal 2 ayat 16. Galatia pasal 2 ayat 16, demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Amin. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Amin, puji Tuhan. Saudaraku, apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi, kita harus mengaku dosa kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita memiliki kepercayaan, yaitu iman. Dan yang ketiga adalah untuk memperoleh keselamatan adalah melalui Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita yang menyelamatkan kita. Dan yang keempat adalah kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan karena amal kita, tetapi kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam diri kita melalui karya Roh Kudus, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan suruh kita karena ada Roh-Nya di dalam hidup kita. Saya percaya hari ini biarlah menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Marilah kita melakukan dan mengerjakan pekerjaan baik di dalam Tuhan untuk mencapai keselamatan yang kekal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kalau kami sudah dikabulkan dengan firman Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema dalam setiap kehidupan